Oke, selamat datang di channel Devnupi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai routes ya, atau routing lah. Jadi untuk mengarahkan suatu URL ke sebuah controller atau halaman yang akan dituju, punya gitulah. Dan untuk membuat routing atau jalan, itu kan routes itu. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Saya kecilin dulu kameranya ya. Ini cukup. Oke. Minimize. Yang pertama yang kalian harus lakukan yaitu tentunya kalian aktifkan terlebih dahulu exam kalian. Karena di sini saya belum bisa aktifkan ya. Saya aktifkan terlebih dahulu. Ini silakan kalian aktifkan. Ini saya akan buka browser ya. Saya akan menambah cache. Setelah aktif, ini kalian tutup ya, nggak masalah. Nah, kita juga belum terlalu menentukan itu. Lalu kalian buka project kalian. Sini, sorry, di dokumen ya. Application, kita gunakan project sebelumnya. Itu dev tutorial. Silahkan kalian buka ini. Bisa pakai apa namanya? Bisa pakai yang namanya Keybase atau terminal. Sini siapa Keybase. Sini akan saya jalankan, saya bisa dulu. Ya, artisan set. Oke, ini fungsinya untuk menjalankan. Sini update dulu. Kita akan tunggu aja ini. Lalu bisa kalian juga buka project ini. Ini akan saya buka ya. Kalau saya pakai apa namanya, source record seperti biasa. Jadi bukanya seperti ini. Nah, ini udah jalan ya. Ini jangan kalian close. Kalau kalian close ini berhenti servernya. Berapa tadi? 80 ya. 8000 deh. Parafel kan. Kalau CI3 itu 88, C4 80. Oke, tunggu aja ini. Yang pertama agak lama ya, cuk. Dengan yang pertama silahkan kalian buka terlebih dahulu dokumentasi. Kenapa malah buka di sini? Jadi, kemarin kita ini ya praktek migration sama seeders ya. Jadi ini kalian close aja dulu. Dan untuk yang namanya routes atau routing itu terletak di folder routes. Lalu di mana? Di web sini. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kemarin kita juga sudah buat salah satu contoh untuk routingnya. Nah, kita akan masuk ke basic, lalu masuk ke routing. Nah, sini banyak sekali nih basic routing, ada redirect routing, views routes, the routes list, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali parameter juga ada. Named routes ini kalau nggak salah untuk penulisan alias gitulah. Jadi nanti untuk memanggil sebuah URL tinggal panggil routes, nama aliasnya apa gitu. Terus ada routes group, lalu ada routes model binding, lalu fallbacks, reads, from method spoofings, dan lain sebagainya. Nah, kita akan yang pertama di sini ada basic routes. Nah, basic route itu di sini dia menggunakan fungsional closure, menggunakan closure ini function closure ini namanya function closure. Jadi tidak diambil dari sebuah view bukan sebuah view sih, sebuah controller lah ini ya. Ataupun modal ataupun APN, intinya bisa digunakan gitulah ini. Nah, kan ini kalau basic routes menggunakan yang namanya closure ya. Lalu di sini ada yang namanya the default routes. Jadi all routes are defined in your routes file, which all location are routes directory. The file are automatically loaded by your applications. Jadi dia akan nge-load dari sini.
secara otomatis ya, dia akan ngelewat ini dan seterusnya lah. Ini ada web, ada API kan, ini kan sini juga ada API kan, kita bisa pakai di sini. Nah ini kalau kita menggunakan yang namanya controller, jadi rootsnya ini nanti dia digunakannya di gimana ya saya bilang, aksesnya itu diarahkan ke controller ini, yang dimana controller ini memiliki metode index ini. Jadi ketika URL user ini, roots user ini diakses, maka dia akan diarahkan ke controller user dengan metode atau fungsinya index, itulah intinya. Nah di sini ada banyak sekali basic metode dari roots, ada get, post, put, patch, delete, option, dan lain sebagainya. Get ini untuk mengambil data, post ini untuk mengirim data, put untuk edit, lalu delete itu untuk menghapus data gitu. Nah ini ada match, ini untuk misal semua mau dipakai metode-metodenya ini. Lalu ada dependency injection. Nah cukup lah sebenarnya untuk penjelasannya, ya langsung saja kita praktekkan ya. Ini saya hapus ya. Nah ini sebagai contohnya, di sini ada yang namanya roots gets. Ini adalah halaman utama atau homepage. Jadi ketika mengakses halaman ini, dia akan diarahkan ke view ini, dikembalikan ke view ini. View ini dimana, yaitu di results. Jadi bisa langsung diarahkan ke views atau diarahkan ke controller. Tapi kalau ke view pakainya ini function closure. Di sini ada contohkan ya, roots, misal get, yang tadi about, function, misal di sini echo, lalu misal ketika kita mengakses ini, jangan lupa itu mengakses URL about ini /about, maka dia akan mengecho yaitu halaman ini ya Pak, tulisan ini kalian nggak tulis seperti ini nggak masalah, kita coba ya, terus diarahkan ke sini seperti itu. Nah bagaimana kalau kita pakai return view, kan ini kan kayak di sini, tinggal kita buat aja di sini. Sebentar contoh ya, about play.php. Nah, di sini kalian bisa yang namanya menggunakan ini kan, kalau Laravel pakai yang namanya plate ya, untuk front end-nya. Kalau saya punya front end sih, kalian bisa tuliskan seperti ini, return view about. Nah dia akan sama aja mengembalikan data ini karena di sini datanya ini. Coba ya, kalau tambahkan ini, jangan source, dia akan berubah. Nah seperti itu. Ini kalau menggunakan yang namanya function closure. Nah kalau nggak salah bisa kita menggunakan function closure terus panggil ke controller itu ya, kalau nggak salah. Kita akan coba ya, bisa nggak? Kita coba ke controller, kita akan buat controller baru ya. Kemarin perasaan udah buat controller deh. Sini akan saya buat baru. Mana? Bisa akan masuk ke rootsnya, cd documents, data enggak yang salah apa, kalian cari aja besok kalau mau cari cara untuk membuat clear ya, biar bisa mix controller. Misal di sini saya akan contohkan membuat controller berupa page gitu ya. Jadi kita akan buat controller page. Sini sudah dibuatkan ya. Nah kita akan coba di sini.
coba public ya kita pakai public ya, function. Jadi nanti kita akan coba pakai function closure tapi diarahkannya ke sini, echo hello ini dari controller misal gitu. Nah kita akan masuk ke webnya ke sini. Lalu apakah bisa kita akses seperti itu? Kan penulisannya seperti ini, app terus http controller page terus apa namanya index. Apakah bisa? Harusnya sih nggak bisa. Nah ini kan akan error kan. Apakah bisa? Kayaknya error. Jadi nah, dia akan mengecho ini. Sorry. Nggak bisa kan? Kita coba ya. Kita akan cari. Kayaknya kalau kita pakai closure tapi pakai controller, kita akan cari. Function closure. Nanti kan ada contohnya kan. Oh, can I use a function bla 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 bla. Kita cari bisa. Kenapa lemot sekali, cuk? Internetnya. Accept. Ini dia harus pakai app call nih, jadi dia kan app call invocable controller class diarahkan ke ini function ya kalau nggak salah, atau juga bisa menggunakan ini. Jadi tetap kita harus panggil ini dulu seperti itu. Kita coba ya, sini app call, panggil kontrolnya apa, kontrolnya yaitu page, terus nama fungsinya apa, index misal ini ya kan. Titik ya, titik pakai titik. Nah terus bagaimana cara manggilnya ya, ini ada return app, misal return app terus call, panggil nama kontrolnya, lalu indexnya apa gitu. Kita coba page page plus index. Nah kita coba dia akan mereturn nggak ke halaman tadi. Bisa di sini page index ada nggak sih? Ada kan, control page. Coba ya, ini saya ganti hello. Di sini ada yang sama berarti. Apa harus pakai kayak gitu? Kita coba ya, tambahin kayak gini. Nah dia kan bisa. Berarti ketika mengambil sebuah function kita harus pakai ini pakai add ini ya. Kita coba lihat
Ya, kita harus pakai ads ya berarti. Coba ya, kalau ada nggak? Dari ad ada, berarti ya emang ini kalau call ini dia pakainya yang kalau mau manggil sebuah apa ya namanya, objek kelas lah. Jadi kalau mau pakai kan kemarin kita di apa namanya, di seeders mana kita juga pakai ini kan, jadi masuk ke seeders lalu data seeder. Nah di sini juga pakai discall. Nah kalau discall ini udah bawaan dari apa namanya, seeders ini ya kalau nggak salah. Nah kurang lebih seperti ini kalau kita mau pakai yang namanya function closure untuk memanggil sebuah kelas. Nah ini kan ribet ya, harus terus banyak seperti ini. Coba kalau kita nggak perlu deklarasi seperti ini. Coba kalau kita langsung ini kita komen, terlebih dahulu ya, apakah ada error sini. Hello, ini dari controller. Bentar, di page benar. Terus kok tadi beda ya, masuk ke roots. Terus ini kalau saya nggak komen, ini ini 2 kali berarti. Jadi ini manggil juga, di sini manggil juga. Jadi cukup sekali aja. Atau kalian juga bisa membuat seperti ini. Misal ini ya, page sama dengan new page ya, contohnya ini page. Jadi dia akan menginstansiasi sebuah objek kelas tersebut. Nah terus bagaimana caranya, yaitu seperti ini, return page call apa, fungsinya apa gitu, nggak salah. Nah ini kan misal index seperti ini, kita akan komen ini, sini akan bisa harusnya. Oh tidak tambahnya, berarti kita harus tambahkan yang namanya f tadi kalau tidak salah. Oh sorry, bukan index, homes sama anjir. Page home sih, hello, sorry, bisa. Nah seperti itu. Jadi diinstansiasi terlebih dahulu, baru dikembalikan fungsinya ini yang mana dari instansiasi tersebut gitu. Nah ini kan kalau kita pakai yang namanya, ini kita ganti approach gitu ya. Jadi kita akan buat page kan kayak gitu kan. Nah bagaimana kalau kita pakai untuk memanggil sebuah root dari controller. Jadi seperti ini contohnya, seperti ini, misal kontak gitu ya, dan biasanya ada kontak gitu kan. Jadi ini masukkan array, terus URL-nya apa, dari http controllers page seperti ini, lalu tambahkan metodenya apa, misal di sini kontak tadi ya. Nah ini akan error karena harus di dalam kurung, di petik ini. Ketika kita mengakses kontak, dia belum ada di page, ya kan. Public function kontak misalnya ini, hubungi kami di bla bla bla. Ketika kita akses, dia akan diarahkan ke sana. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus ya, sini ada juga yang namanya tadi apa ya,
kita cek di roots ya. Kita akan coba untuk alias. Jadi alias itu nih, bentar, di named nih kalau nggak salah, named. Nah, name. Jadi itu untuk alias. Sorry tadi OBS-nya crash anjing. Oh ya, lanjut ya. Jadi tadi kita kan buka ini ya. Kenapa Necrom? Lanjut ya, kan tadi kan kita bahas yang namanya names. Name ini digunakan untuk sebuah alias ya, kalau saya bilangnya sebuah nih. Jadi alias untuk specific roots gitu loh. Jadi jangan ini sama-sama, jangan, nggak bisa. Kalau sama nanti pasti akan error ya. Nih, you may specify a name for a root by chaining the names. Jadi kalian misal ya, kan pasti nanti akan untuk project-project selanjutnya roots ini pasti akan banyak nih. Misal ada yang namanya di folder app, misal ya di controller ini contohnya ya. Nah, di control ini ada folder lagi, terus di dalamnya lagi ada folder lagi. Nah, itu kan nanti kan penulisannya folder A, folder B, folder C, baru nama URL-nya, atau enggak kayak gitu. Jadi semisal ya, ini URL-nya semisal kan biar jelas kan harus diperjelas. Misalnya ini data, terus mahasiswa, terus misal ini contoh aja 2018, terus misal apa fungsinya ini cuma edit. Nah, ini kan URL-nya panjang ya, nanti belum lagi kalau ada yang lebih panjang lagi pasti nanti kan sulit lagi untuk penulisannya. Nah, bagaimana caranya ya? Caranya cuma mudah, ini jadi ini digunakan untuk diffuse ya, kalau saya pahaminya. Jadi kita diffuse-nya nggak tuliskan seperti ini lagi, tapi tulisnya dengan alias ini, names, named roots ini. Jadi semisal ya, ini kan edit data mahasiswa, terus kan misal di data mahasiswa edit tahun, semisal gitu, data mahasiswa tahun edit. Nah, di sini kalian bisa lebih singkat atau gimana ya saya bilangnya, biar lebih singkat lah intinya. Langsung praktek aja daripada pusing. Nah, di sini kita akan praktek yang namanya untuk named. Misal ya, di sini akan saya buat seperti ini, page. Jadi kalau mengakses page ini dia harus menggunakan tersebut. Sorry, ini kalau kita akses seperti ini dia tidak bisa, dia tidak ketemu. Jadi harus page contacts. Nah, ini baru bisa. Nah, kalian bisa yang namanya pakai named kontak. Tapi di sini kalau kalian akses kontak seperti ini juga tidak bisa, karena fungsi dari named ini untuk sebuah pemanggilan roots. Kan kalau yang ini digunakan untuk menuliskan sebuah URL untuk routingnya. Kalau kontak ini untuk instansiasi ya, kalau saya bilang itu sebuah meminimalisir lah, biar tidak menuliskan panjang seperti ini. Di sini akan saya contohkan aja lah sekalian lah. Di sini ya, di page ini kita akan echo di view misalnya. Di sini akan saya tuliskan ini adalah post, misal gini. Di sini saya tambahkan p kontak kami, misal gini ya. Terus tambahkan URL-nya apa? Bisa pakai A. Nah, kalau ya aslinya kita bisa tuliskan seperti ini.
URL-nya. Jadi bisa tulis seperti ini. Ini kan kalau echo ya, echo-nya dari Laravel itu kayak gini, dari Blade. Jadi kalian bisa tulis seperti ini, page kontak, misalnya here. Terus yang web ini, yang bot ini kita arahkan yang di page, kita return ke view bot. Jadi ketika akses bot, nah ini kan ada URL-nya. Ini bisa seperti ini, atau kalian di bagian bot ini kalian panggil aja roots-nya tadi dengan nama aliasnya. Dari caranya seperti ini, roots terus nama aliasnya apa, jadi kan kontaknya. Nah, seperti ini. Back lagi, ini di sini kita klik. Nah, ini errornya. Jadi kita akan coba cari harusnya pemanggilannya seperti itu. Oh, ini kalau ini kalau manggilnya di controller ya, sorry. Tapi bagaimana kalau kita panggilnya di views? Kita cari ya, roots call in views. Nah, kita akan coba cek. Ini kan ada names bla bla bla. Nah, di sini udah ada nih, tapi kok di ini tidak bisa gitu loh. Sedangkan di sini udah ada names-nya. Bukan name ya, name. Sorry. Kita akan tes lagi. Sorry. Upload. Kita coba. Nah, ini bisa kan? Jadi tadi salah terus ya, bukan name tapi name. Apa kita harus cari? Udah paham sih. Nah, ini adalah untuk name atau alias kalau saya bilangnya. Terus di sini ada juga yang namanya roots untuk grouping. Misal ya, about kontak ini kan masuknya ke page ya, atau halaman gitu ya. Kalian bisa yang namanya kayak group. Terus di sini ada yang namanya atributnya apa, URL-nya. Misal seperti ini. Di sini kasih function, lalu kasih parameter yang namanya roots. Seperti ini. Terus kalian bisa yang namanya panggilnya seperti apa? Sorry, lupa. Grouping. Kita cari ya. Group. Nah, tetap kita panggilnya seperti ini. Ini kalau pakai middleware. Ini controller. Jadi untuk controller order class seperti ini. Jadi ada banyak sekali tipenya untuk grup. Untuk grup yang basic aja kita cari. Mana ya grup? Kemarin saya sudah tes sih, lupa. Grup seperti ini kita tes saja. Itu kita pakai parameternya atau bukan? Jadi kita coba seperti ini, roots get bots. Terus kita arahkan ke controller, kita copy aja ini. Kita masuk. Terus untuk kontaknya ini kita hapus terus nih. Kita hapus. Nah, ini ketika kalian akses ini dia tidak bisa. Nah, tidak ada. Jadi kalian aksesnya seperti ini, page post. Nah, ini errornya. Berarti ini pakai
roots ini. Masa sih pakai ini? Kalau tes aja lah. Ini middleware ya. Oh itu pakai ini. Kita cari roots juga grouping. Setahu ada kok. Ini masuknya ke situ lagi aja. Ini books berapa ini? Ini bisa pakai middleware atau bisa pakai prefix. Wait, middleware kan ini bisa untuk apa namanya? Kita kategorinya. Wih, berarti kita pakai prefix dong. Kok kemarin yang bisa ini ya cuk. Sebentar, saya buka project saya yang lain. Saya coba buka. Saya kemarin udah coba-coba. Ya maklum lah guys, sama-sama belajar. Kemarin saya baca ini. Sini yang masuk. Nih. Bukan nih. Loh, kemarin di mana, Cuk? Project yang mana ya? Bukan sini. Ini dokumen projects sini rencana apa nih? Bukan. Bukan cuk. Oh, sorry. Kalau yang pakai itu tuh apa namanya? Coordinator. Nih, coordinator 4. Kita cek routing routes controller routing dari routing grouping routes. Nah ya, salah konsep. Jadi kita pakai prefix kalau di Laravel, prefix seperti ini, sama seperti ini kita tambahkan tapi di sini. Jadi pakai group, terus grupnya ini diisi function ini. Sorry. Nah, kan? Jadi ketika kita akses ini udah benar harusnya ya. Mana tadi? Kita tidak pakai ini. Defined roots. Ini pakai roots. Sorry. Jadi itu tadi untuk C4. Nah, ini harusnya udah benar ya. Nah, tapi ini panggilnya page lagi. Jadi ini jangan page. Di kontak aja langsung karena udah di prefix di sini. Otomatis di binding ke sana gitu. Ini kan error ya. Kita harus refresh dulu. Nah, kalau kita akses about, dia tidak ada kan error. Not found gitu. Nah, itu dia mengenai bagaimana caranya untuk sebuah
routing ya, atau roots. Yang pertama yaitu untuk root tersendiri, function closure. Lalu ada yang kedua untuk memanggil dengan controller. Lalu ada juga untuk named atau alias named roots. Lalu ada juga untuk group roots yang sedikit ada kesalahan.